Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rokan dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan kurikulum luar negeri. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kurikulum dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Model-model kurikulum. Model-model kurikulum terbagi menjadi 4. Yang pertama, kurikulum subjek akademis, yaitu model kurikulum tertua dan sangat praktis, mudah disusun dan mudah digabungkan, serta mengutamakan isi yang merupakan kumpulan dari bahan ajar atau rencana pembelajaran. Isi pendidikan diambil dari setiap disiplin ilmu. Yang kedua, kurikulum humanistik. Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa bahwa anak itu memiliki potensi, punya kemampuan, dan punya kekuatan untuk berkembang. Prioritas pendekatan ini adalah pengalaman belajar yang diarahkan serta tanggapan minat, kebutuhan, dan kemampuan siswa. Pendekatan ini berpusat pada siswa dan mengutamakan perkembangan unsur afeksi. Yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini lebih memusatkan pada problem-problem yang dihadapinya dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan internasional. Dalam aliran ini, kurikulum merupakan sebuah kerjasama. Pandangan rekonstruksi sosial di dalam kurikulum dimulai sekitar tahun 1920-an. Yang keempat, kurikulum teknologi. Terdapat korelasi yang positif antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan akan berdampak positif terhadap teknologi yang dihasilkan. Demikian pula sebaliknya. Kemajuan teknologi juga berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan juga terhadap perkembangan model konsep kurikulum. Nah, di sini kita akan memberikan contoh kurikulum luar negeri, yaitu negara Malaysia. Pendidikan Malaysia. Sistem pendidikan di Malaysia diatur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pendidikan formal yang ada di Malaysia dimulai dari prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan pra-universiti, dan pengajian tinggi. Pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah referal. Sistem pendidikan nasional meliputi pendidikan prasekolah hingga perguruan tinggi. Pada tahun 2004, pendidikan prasekolah, dasar, dan menengah berada di bawah yurisdiksi Kementerian Pendidikan. Sedangkan pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab Kementerian Pendidikan Tinggi. Sebuah bentuk penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada visi dan misi. Yang kedua, manajemen pendidikan. Pada dasarnya, sekolah di Malaysia dan di Indonesia tidak jauh berbeda. Perbedaan yang menonjol dari pendidikan kedua negara tersebut pada nama jenjang kedua negara. Tingkatan jenjang pendidikan juga berbeda. Contohnya, ada pada jenjang sekolah menengah, di mana sekolah menengah Malaysia ditempuh dalam jenjang waktu 5 tahun, sedangkan di Indonesia 6 tahun. Negara Malaysia cenderung lebih maju di bidang pendidikan karena kurikulum yang dipakai baku dan tidak sering ada pergantian kurikulum. Berbeda dengan negara Indonesia yang sering terjadi pergantian kebijakan serta kurikulum sehingga pelaksanaan teknis di Indonesia lambat untuk berkembang. Alasan lain yang berpengaruh dalam kemajuan pendidikan di kedua negara adalah bekas dari negara yang berbeda. Hal ini sedikitnya mempengaruhi sistem pendidikan di kedua negara. Yang kedua yaitu negara Singapura.
Pendidikan Singapura. Sistem pendidikan di Singapura bertujuan untuk menyediakan pengetahuan dasar dan agama bagi murid-murid untuk menyatukan keberagaman karakteristik perbedaan ras dan budaya di Singapura. Keberagaman bahasa. Setiap siswa belajar bahasa Inggris sebagai bahasa keseharian. Siswa juga belajar bahasa ibu mereka atau Cina, Malaysia, dan Tamil atau Thailand untuk membantu mereka mempertahankan identitas budaya, warisan, dan nilai-nilai bangsa. Pendidikan formal di Singapura dimulai dari jenjang kindergarten school atau setara dengan taman kanak-kanak di Indonesia. Yang kedua, manajemen pendidikan. Kemajuan pendidikan di Singapura didukung oleh banyak faktor, diantaranya yaitu adanya fasilitas yang memadai. Contohnya, setiap sekolah di Singapura memiliki akses internet bebas. Setiap sekolah juga memiliki web sekolah yang berguna untuk menghubungkan siswa, guru, dan orang tua. Selain itu, di setiap kelas terdapat liquid crystal display untuk proses pembelajaran. Fasilitas lainnya yaitu tersedianya sistem transportasi yang memiliki akses ke semua sekolah di Singapura yang memudahkan siswa untuk menuju ke sekolahnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya Azrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.